Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, mat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, kita dikejutkan ya dengan kemunculannya video aliran sesat, yang kemudian di dalam video tersebut ditampakkan ya orang-orang oknum-oknum gitu kan, yang menggunakan simbol-simbol agama Islam gitu kan, pakaian-pakaian ataupun busana seorang muslim ataupun muslimah, tapi melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu kan. Dan kemudian ketika video itu kemudian viral dan kemudian ditelusuri oleh pihak yang berwajib gitu kan, ternyata sutradaranya adalah Samsudin Jandap ya, atau kalau sekarang paling populernya disebut Gus Samsudin. Saat ini Samsudin Jandap atau Gus Samsudin itu sudah ditahan ya, kasusnya sudah bergulir di ranah hukum. Saat ini Samsudin Jandap saat ini sudah diproses dan sudah ditahan di Polda Jawa Timur ya. Kita apresiasi, kita berterima kasih kepada pihak yang berwajib, khususnya kepolisian daripada Polda Jawa Timur yang kemudian merespon cepat daripada keresahan masyarakat. Karena memang video yang dibikin si Samsudin Jandap tersebut sudah meresahkan masyarakat ya teman-teman. Karena di dalam video tersebut ada adegan-adegan yang nggak senonoh gitu kan, seorang lelaki memakai sorban biru yang kemudian meraba-raba wanita yang menggunakan busana muslimah gitu kan. Dan kemudian ada lelaki tua yang sampai sekarang kita berharap lelaki tua itu juga nanti diproses hukum, yang kemudian mendakwahkan bahwasanya tukar menukar istri ataupun pasangan itu sah ataupun halal. Dan kemudian kalau sampai kemudian hamil punya anak itu pun sah, halal, dan mereka yang melakukan hal tersebut dijamin masuk surga, versi oknum lelaki yang seperti ulama dalam video tersebut. Nah saat ini di ranah hukum ya sudah kasusnya ya teman-teman. Yang jelas Samsudin Jandap sudah diringkus beserta dengan dua orang yang lain, yaitu krunya, yaitu kameramen dan juga editor video ya. Sepertinya juga nanti yang lain juga akan menyusul insya Allah. Yang saya heran memang selama saya bikin konten-konten seputaran proses hukum yang proses hukumnya si Samsudin Jandap ini, banyak sekali komen-komen yang kemudian menyerang video saya gitu kan, komen-komen yang menghujat saya gitu kan. Tapi sebetulnya saya di dalam video ini pun pengen membuka mata ya, pengen membuka pemikiran daripada fansnya si Samsudin Jandap ini yang sepertinya pengikut fanatik ya teman-teman. Jadi fakta-faktanya sudah jelas sekali bahwasanya Samsudin Jandap ini, satu, pertama, dia mengakui bahwasanya dia adalah sutradara pembuatan video tersebut dan mengakui video tersebut adalah video settingan gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat kemudian yang disasar oleh Samsudin Jandap adalah golongan tertentu yang dituduh sebagai Wahabi gitu kan, kelompok tertentu yang dilabeli sama Samsudin ini kelompok Wahabi. Yang jelas kita semua juga nggak tahu siapa yang kemudian dilabeli sebagai Wahabi oleh Samsudin Jandap, orangnya yang mana, kelompoknya yang mana, tapi memang dia terobsesi dengan kelompok yang namanya Wahabi ini. Nah ini kalau secara agama pun ini sudah melewati batas. Kenapa gitu kan? Kalau memang betul parahnya kelompok yang dinamain Wahabi itu ada di sini gitu kan, kalau memang betul mereka aliran Wahabi itu ada dan mereka tidak melakukan intimidasi kepada Samsudin seperti di video-videonya yang lain gitu kan selalu digambarkan mau meroyok si Samsudin, dan mereka juga tidak melakukan apa yang namanya tukar menukar istri. Ini dosanya sangat besar sekali ya gitu teman-teman. Di
Firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabul jahannam walahum azabul harik. Barang siapa melakukan fitnah pada seorang lelaki yang beriman ataupun wanita yang beriman kemudian mereka nggak bertaubat, maka baginya siap-siaplah neraka jahanam menanti mereka, dan siap-siaplah azab yang membakar menanti mereka. Ini menggambarkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku fitnah. Even itu mungkin orangnya nggak bener, yang mau difitnah itu orangnya salah, tapi kemudian kita fitnah gitu kan. Kita memfitnahnya. Fitnah ini dia menuduh, dia mempromosikan bahwa orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan. Nah, saya juga nggak ngerti kalau memang betul ada yang namanya kelompok Wahabi di sini, apakah betul mereka kemudian melakukan perbuatan yang digambarkan oleh Samsudin Jandab ini gitu kan. Kalau memang betul ada dan melakukan itu, tentunya bisa menjadikan pembelaan dari Samsudin Jandab sendiri sehingga bisa bebas dari tuduhan. Dan ternyata itu semua adalah diakui oleh Samsudin Jandab, itu orang-orangnya dia semua, krunya dia semua, artinya settingan ya teman-teman. Artinya secara suka nggak suka dia memfitnah golongan aliran yang dituju dia sebagai Wahabi. Walaupun kita tetap nggak tahu nih siapa yang dituduh Wahabi oleh si Samsudin. Yang kedua, faktanya Samsudin Jandab ini sudah berbohong pada pihak yang berwajib. Pada fase pertama pemeriksaan oleh Polres Blitar, Samsudin Jandab ini sendiri menutupi, dia berbohong pada penyelidiknya ya. Dia mengatakan logus delikti ataupun lokasi pembuatan video tersebut dibuat di Bogor, Jawa Barat. Dan ternyata setelah ditelusuri pihak yang berwajib, ternyata pembuatan videonya adalah di Desa Jati Lengger ya, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, provinsinya Jawa Timur. Bahkan pemilik rumah yang digunakan untuk pembuatan video sendiri sudah diketemukan, yaitu Pak Lahuri. Kenapa Pak Lahuri kemudian tempatnya bisa dipakai? Karena kemudian ternyata anaknya bekerja sebagai sopirnya si Samsudin. Dan dalam proses pembuatan video tersebut dengan gamblang diceritakan Pak Lahuri. Dia diberi uang 200.000 ya untuk membuat pacitan lah, kopi segala macam ya, untuk para krunya Samsudin ini yang jumlahnya kurang lebih 10 orang, dan membuat videonya dalam durasi 3 hari dan dilakukan setiap malam di atas jam 10. Di sini kita udah tahu betul bahwasannya Samsudin berdusta ya, dia berbohong ya di sini kan. Artinya berbelit-belit berbohong gitu kan, tapi nggak bisa mengelak gitu kan. Terus kemudian untuk saat ini ketika kemudian dia masuk di tahanan di Polda Jawa Timur, ketika diinterogasi dia pun menyatakan bahwasanya kemudian alasan kenapa membuat video tersebut, alasannya ternyata urusan duniawi. Pertama, satu, untuk meningkatkan subscriber ataupun follower di channel YouTube-nya. Terus kemarin disampaikan oleh dari pihak polisian Polda Jawa Timur, ada satu alasan lagi, yaitu untuk mempopulerkan, untuk meningkatkan pasien yang datang ke tempat pengobatannya si Samsudin. Jadi Samsudin ini tempat tinggalnya juga digunakan oleh dia sebagai tempat pengobatan gitu kan. Pengobatannya kita nggak tahu lah apa gitu yang dilakukan, yang jelas untuk mempopulerkan dia dan kemudian untuk meningkatkan pengunjung di tempat pengobatannya. Sudah jelas ya itu faktanya. Berarti urusan duniawi gitu kan. Satu, untuk meningkatkan subscriber channel YouTube-nya, kedua untuk meningkatkan pasien yang datang ke tempat pengobatan miliknya gitu kan. Tapi ketika diwawancari wartawan apa bilangnya gitu kan, dia nggak menyesal gitu kan, di tahanan pun dia nggak menyesal, dan dia nggak akan pernah menyesal, dan dia karena memang alasannya yang dilakukannya adalah dakwah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nggak sinkron kan. Yang pertama untuk ningkatin subscriber YouTube, kemudian yang kedua untuk meningkatkan pasien yang datang ke tempat pengobatan yang punya dia gitu kan. Di lain dia katanya untuk dakwah gitu kan, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jalan dakwahnya di mana gitu kan. Dan saya pernah melihat gitu kemudian Samsudinnya, kalau dia selalu bilang video-videonya untuk edukasi, untuk menjalankan dakwahnya di mana gitu kan. Yang ada adalah pembodohan, di mana dia menggunakan bungkusan agama
dicampur dengan kesaktian gitu kan. Dan saat ini memang kalau mau jujur memang sudah clear, karena kemudian warga sekitar pun kan sudah tahu gitu kan. Ada kemudian channelnya itu Pak Demukri, yang dia memang tetangganya ternyata juga resah di sini kan dengan memang eksistensinya Samsudin di situ. Yang kemudian dia kalau kemudian Samsudinnya sampai kemudian tertangkap, dia memiliki nazar untuk cukur rambut yang dan digundul, dan dia digundul gitu kan. Bahkan juga saat ini baliho-baliho Samsudin yang ada sudah dicopot ya. Memang kemudian sampai kemudian semalam Pak Demukri itu melakukan live streaming. Ternyata aparat desa dan para warga pun sedang kemudian melakukan pertemuan untuk membahas tentang kasus yang menimpa Samsudin, dan mungkin akan langkah-langkah selanjutnya tentang eksistensi apa tuh semacam padepokan ataupun tempat pengobatan Samsudin yang saat ini ada di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, di Provinsi Blitar ini gitu kan. Karena tampaknya juga para warga sekitar situ juga tampaknya resah. Kalau kita kan cuma nonton ya teman-teman, yang paling tahu adalah orang sekitarnya situ. Kalau kemudian mereka sepertinya tampak sekali bergembira dengan terungkapnya kasusnya Samsudin ini, kita bisa tahu gitu kan siapa Samsudin ini kan. Ini jelas sekali. Dan kemudian kalau kita lihat kemudian ada channel itu namanya Kang Joko Arek, itu kan saya juga nggak tahu ya, Kang Joko Arek. Kang Joko Arek ini kan sangat gamblangnya menceritakan bahwasanya dulu dia pernah tergabung dalam krunya Samsudin gitu kan. Dan dia bilang semua itu yang namanya para Wahabi yang katanya datang mau mengeroyok si Samsudin dalam video-videonya itu adalah kawan-kawannya Samsudin semua, yang dibayar oleh Samsudin. Dan memang kemudian sepertinya Samsudin digambarkan sebagai hero ataupun pahlawan gitu kan, sebagai seorang pahlawan yang kemudian menaklukkan, mengalahkan si para Wahabi dengan kekuatan magis gitu kan, dengan kemampuan gaib gitu kan. Tujuannya satu gitu kan, tentunya kan dia punya padepokan, orang kemudian yang keblinger tentang kesaktian berduyun-duyun akan masuk berguru padanya. Dua, kemudian dia juga untuk punya tempat pengobatan itu, orang kemudian akan terpengaruh ya dengan kehebatannya Samsudin, kemudian akan berobat, meningkatlah penuhnya situ. Artinya semuanya bohong itu kan, cerita-cerita yang memang kalau untuk dakwah edukasi intinya ya cuan ya teman-teman. Balik-baliknya cuan, yaitu sebagai seorang YouTuber dia memang mengejar iklan penghasilan dari Google AdSense. Ini sangat ironis sekali ya gitu kan, kalau kemudian ada banyak pengikut fanatiknya yang keblinger gitu kan. Saya terus terang membuat konten ini karena memang ada kewajiban secara moral kemudian untuk melakukan edukasi. Karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua diperintahkan gitu kan untuk melakukan siar-siar Islam, edukasi gitu kan. Salah satunya di Al-Quranul Karim sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada selalu di antara kalian orang-orang yang menyeru pada kebaikan dan kemudian memerintahkan berbuat yang ma'ruf, kebaikan dalam lingkup agama ya teman-teman, dan kemudian mencegah perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang seperti itu itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua diberikan peruntungan ya, jangan cuma diem aja gitu kan. Banyak yang nggak mau juga urusan gitu kan, karena memang diperkuat hal ini juga di hadisnya Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maro aminkum mungkaro fayukhayyarho biyadih fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa bi qalbi walaysa wara'a dzalika milimani habbatu khardal. Jadi maro aminkum, maka barang siapa daripada kalian maro aminkum mungkaro, kemudian melihat suatu kemungkaran, fayukhayyarho bil biyadi, maka kalau bisa kalian ubahlah
kemungkaran tersebut gitu kan, dengan tangan ataupun power kalian. Wa ilam yastati wa bilisani, dan kalau kemudian kalian nggak mampu melakukan dengan tangan kalian, lakukanlah dengan lisan kalian. Wa ilam yastati wa biqalbi, dan kalau kemudian pakai tangan juga nggak mampu, lisan juga takut, paling tidak dengan hati kita mengingkari ataupun membenci kemungkaran tersebut. Walaisa waro'a walaisa waro'a dzalika milimani habbatuda khordal. Dan di belakang itu kan nggak ada di belakang itu kecuali imannya, nggak ada iman di hatinya walaupun sebesar biji zarah. Artinya kalau kemudian teman-teman banyak sekarang urusannya udahlah gitu kan, urusannya si ini membuat kemungkaran, biarin gitu kan, bukan urusan kita. Nah ini jelas sekali ya, barang siapa kemudian ada kemungkaran, dia kemudian melihatnya, kemudian dia nggak berusaha merubahnya dengan tangannya gitu kan atau powernya, kemudian nggak mampu juga pakai lisannya, dia juga nggak berani, bahkan di hatinya dia nganggep udah itu biasa aja gitu, bukan urusan kita. Itu dikatakan bahwasanya yang seperti itu di belakang itu udah nggak ada iman walaupun sebesar biji zarah. Itu menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak suka, benci dengan orang yang beriman yang sebetulnya nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya gitu kan. Ini memang hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka gitu kan kalau kemudian ada orang yang ngakunya alim, sering berdakwah, sering berceramah, tapi dia cuek aja, emang nggak urusan gitu kan, urusan saya ini gitu kan, urusan saya berdakwah aja gitu, urusan saya mau ruqyah orang gitu kan, sementara ada kemungkaran dia nggak peduli gitu kan. Itu ya teman-teman, kalau kemudian kenapa saya selalu intent membuat video-video untuk melakukan edukasi, karena memang kita memang secara mendasar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian untuk selalu melakukan syiar Islam gitu kan. Dan ketika saya merasa saya ada kemampuan menggunakan lisan saya cukup saya gunakan lisan saya, menggunakan kanal YouTube saya ini untuk melakukan edukasi. Nah itu teman-teman, saya juga cuma berharap di sini agar pengikutnya Gus Samsudin jangan sampai keblinger oleh kesaktian, kegaiban segala macam yang kemudian memang literasinya itu nggak ada di Al-Quranul Karim ataupun di Al-Hadis. Kita kan kalau sebagai seorang muslim, referensi kita dalam keseharian kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Itu teman-teman, jadi saya nggak ada niatan kemudian untuk menyerang siapapun, tapi yang jelas saya juga prihatin, semoga dengan kasus ini Samsudin Jandab kemudian diberi hidayah, diberi kesadaran, walaupun untuk saat ini belum, sepertinya dia merasa mendapatkan petunjuk dengan apa yang dia perbuat tadi. Tapi yang sungguh ironis juga adalah kameramen dan editor video pun terkena dengan dugaan pasal pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, yang memang ini kan memang serius ya teman-teman, karena pidananya di atas 5 tahun, sekitar 6 tahun gitu kan. Sayanglah kalian gitu kan kalau kemudian cuma ikut-ikutan, terpaksa terkena pidana, meninggalkan istri, anak ataupun keluarganya. Sayang ya teman-teman, ini menjadi peringatan buat kita semua. Akhir kata pun saya selalu apresiasi dan saya berterima kasih kepada pihak yang berwajib, khususnya Polda Jawa Timur yang kemudian merespon dengan cepat apapun keresahan yang ada di masyarakat. Semoga juga Samsudin Jandab mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat, dan semoga itu menjadi pelajaran buat Samsudin Jandab dan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun Samsudin Jandab adalah seorang muslim, saudara kita juga. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.